Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'am wa an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nujumil dulam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kasat Bimas ya, yang dalam ini diwakili oleh wakilnya. Utak kemana aku nggak dikasat orang terima wakil baik. Ya itu betul. Polisi mesti disiplin, orang wani-wani gitu. Ya terima kasih. Dan Pak Agus Cahyono yang saya hormati pula, dan para hadirin peserta diskusi atau apa nih, halakoh apa namanya, pembinaan. Karena sekarang kalau ada pertemuan kayak gini istilahnya kan banyak, ada seminar, ada sarasean, ada halakoh, ada samburan, ada bidane buat apa aku ya harus dipaham aja kan. Ini jelas ya, intinya yang ngomong-ngomong itu apa benar. Jadi penting ya manfaat kita, termasuk pembinaan ini. Sebenarnya kalau pembinaan ini juga menurut saya nggak terlalu pas. Ini orang-orang baik masa harus dibina kan? Karena tapi ya memang perlu ada tadzkirah. Ada tadzkirah itu perlu ya, karena memang ada manusia itu. Ada orang mau kasih uang satu nunggu. Jadi intinya sebenarnya tadzkirah ya, pembinaan juga sama, saling mengingatkan kembali. Karena yang saya sampaikan saya yakin banyak sudah pernah mendengar. Kalau tidak pernah mendengar kan namanya orang tuli kan gitu. Tidak pernah mendengar, hanya cuma ada yang mendengar paham, ada yang tidak paham, ada yang memang angel pun paham. Sing paling berbeda, sing paling pernah. Lah, tapi yang saya hormati, kegiatan ini tentu saya sangat apresiasi, dan ini kelihatannya rutin nih Pak, di rutin ini di Polres Banyumas, dan saya yakin juga mungkin di Polres-Polres yang lain. Apalagi di masa seperti sekarang ini, Nun Sewu sangat. Itu kegiatan kayak gini penting untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi tentang keislaman kita, tentang kebangsaan kita, tentang keindonesiaan kita. Dan kalau pada Islam persepsinya beda, nanti ya metune sejen. Bener tuh. Pada takbir, gue nek orang pada pemahamannya pinggone beda-beda. Ana sing takbir nang masjid, takbir musola, ana sing takbir nang alun-alun, nang lapangan kan orang pas. Takbir kok nang Monas itu kan enggak pas. Takbir demo Allahu Akbar. Dia tidak paham antara balang jumroh karo demo. Saya kan balang jumroh nang Mekah, nang Jamarat. Wow, ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar, niatnya balang setan. Setannya kang Arab pada Melayu pindah ke Indonesia. Nah, karena dibalangi terus. Nah ini kan takbir yang salah tempat. Takbir yang salah tempat itu bikin masalah. Terus pokoknya apa baiknya orang pas orang nanggone, orang muqtadil hal. Niku jadi masalah. Betul nggak tuh? Nun Sewu itu orang naruh mobil motor kalau enggak pas itu sekarang juga bikin masalah itu. Bisa digembosi ya sekarang ya, digembosi bannya sama dishub atau malah polisi ya, sama diderek ya. Karena tempat parkir yang tidak pas. Nun Sewu menaruh sperma jenengan itu, kalau pada waktu pada tempat yang pas pahala itu.
Kok cuma Pak Wawan yang disuruh perhatikan? Ya semuanya kan ya. Itu kalau ditaruh tempat istri itu dapat pahala. Tapi kalau naruhnya sembarangan itu masalah. Jadi bisa dosa. Nah makanya nun sewu. Jadi sekali lagi pemahaman kita tentang keislaman kita, tentang keindonesiaan kita harus berjalan bersama. Jadi ad-din wa daulah, agama dan pemerintah negara itu sama-sama penting. Jangan dipisah-pisah. Dan tidak ada satu saling mendominasi. Makanya ini penting. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan saja ini karena panjangan ini dai berarti kan orang yang mengajak. Berarti kiai, berarti ustadz, berarti ulama. Keren loh ulama. Walaupun ana sing diceluk kiai, ana sing ustadz, ana sing ulama ya. Mungkin pemahamannya ana sing ya sama mungkin, tapi ada yang betak-betakna ya ana. Angger ustadz ku sing bojone siji. Ustadz kelas. Nek kiai ku kewas bojo telu papat. Kewas kurang mesti nglakoni. Kalau saya kan orang yang termasuk orang setia, jadi yang enggak tetap satu, walaupun jok diceluk kiai. Misalnya bukan karena takut sama istri, enggak, saya enggak penakut. Istri saya saja yang terlalu galak mungkin. Sebenarnya saya enggak penakut. Jadi nun sewu panjenengan ini ya, kita inilah ya. Sering disebut apakah kiai atau ustadz atau apalah, itu sebenarnya di satu sisi sebuah kehormatan, tapi di sisi lain itu adalah tanggung jawab, dan itu sekaligus kadang-kadang menjadi beban. Betul itu, karena kiai apalagi itu sering disebut kayaknya jangan berapa wong kayaknya pinter banget, kayaknya suci, padahal ya biasa-biasa saja. Nah, dan itu silakan masyarakat memanggil apa. Yang penting jangan minta dipanggil itu. Banyak orang nyeluk aku biaya, orang nyelingak lu. Asli. Nah, jangan gitu ya. Jangan gitu. Dan jangan cok jualan label kiai, ustadz, didol maring masyarakat, gak boleh duit jangan. Asli kualat. Ini nun sewu, karena sih lagi mangsa kayak gitu. Ya, jadi jadilah orang terhormat tapi jangan minta dihormati. Ya sekarang lagi kasus ramai itu ya, masalah Al-Zaitun, yang lagi terbaru masalah nasab. Polisi ngikuti nggak kasus nasab? Nggak ngikuti ya? Oh enggak, kalau nggak ngikuti ya alhamdulillah, kalau nggak ngikuti Al-Zaitun ya, dan sebagainya ya. Masalah nasab ini juga masalah polisi harus tahu itu, karena ini bisa mengguncang Indonesia gitu ya. Masalah sekarang udah gegeran, kecuali yang tidak mengikuti gegeran. Tapi tidak ada salahnya polisi itu memahami, karena ya polisi juga termasuk orang yang sangat dihormati dan dipandang orang yang serba tahu. Jadi polisi itu dia pandang orang serba tahu. Mesti apa-apa takonnya karo polisi. Terutama nggak angel, kita takonnya polisi nama masalah itu. Ini kan disugi sih orang benar. Ini kalau ada masalah baru kemutan polisi. Kalau ada kepena kulit duit orang kemutan belas. Polisi orang sama marek. Terus kalau ada masalah baru, wah ini gimana aku nggak ada polisi gitu. Iya gitu, jadi ya itulah resikonya. Siapa sih yang takut jadi polisi? Salah ide. Tapi kalau dilaksanakan baik itu tugas mulia, tugas yang luar biasa. Betul. Karena negara tanpa polisi itu mesti ribut, kacau ya. Maka jadi polisi bisa ganjarannya gede banget, tapi bisa ya dosanya akeh, itu tergantung ya.
Tergantung. Ya semuanya tergantung pada orangnya. Tapi yang saya hormati ulama itu kan ini apa dai itu kan ya, orang yang mengajak, balik orang yang menyampaikan. Ulama itu kan kata jama'el lafal alim. Jama'il sama apa itu? Alim Taksir. itu jenis jamak taksir. Berarti ngerti nahwu, ngerti bahasa Arab. Jamak taksir. Terus pokoknya ulama. Jadi ulama itu berarti wong-wong jama'il lafal alim, mufradnya kata tunggalnya itu alim. Artinya orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Setiap orang yang berilmu kalau dilihat dari segi bahasa ini itu artinya ulama atau alim. Tapi ulama yang dimaksud di sini beda, tidak sekedar orang yang berilmu. Ada ketentuan. Nah, tapi yang jelas ulama itu adalah kelompok-kelompok orang yang pertama, ulama itu adalah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Anbiya itu kan nabi-nabi, banyak nabi. Berarti ulama itu tidak hanya mewarisi tugasnya atau kepribadiannya Nabi Muhammad saja, tapi juga nabi-nabi yang terdahulu. Nah, nabi-nabi dulu itu kan karakteristiknya juga profilnya beda-beda. Walaupun ada ciri sama, takwallahnya, takutnya sama Allah, utusan Allah, punya mujizat sama. Tapi secara manusiaan itu ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang santun, ada yang jagoan, ya, ada yang kaya raya, ada yang miskin banget. Itu Nabi. Jadi Nabi Sulaiman sugih, jadi raja sugih, lo tebang tuh be, bojone ora hitungan, wakil. Dulu kan dibolehkan. Wong siki wis ora dolehna besi akhirnya. Sekarang kan dibatasi 4 gitu ya, 4 maksimal. Sudah 4 mau nambah lagi gimana? Yang satu harus dilepas, nggak boleh 5 itu. Kalau ada orang kok istrinya 10 itu mesti yang lebih dari 4 itu zina. Cara Islam itu. Kalau dia punya pandangan ya urusannya dia. Nah itu. Kalau sekarang punya istri kakak beradik nggak boleh. Kakak adik cewek-cewek dinikah bareng nggak boleh. Dulu boleh. Ya, dulu boleh. Zaman Musa karena mungkin orang masih belum banyak. Sekarang nggak boleh. Kecuali yang satu lepas meninggal atau karena dicerai boleh. Nah, ini termasuk yang harus dipahami. Nah, nabi-nabi dulu itu macam-macam. Nabi Sulaiman kaya, ya, jadi raja, punya posisi. Kalau sekarang ada ulama yang sugih, kiai sugih dan punya posisi di pemerintahan semuanya ya berarti wajar saja. Wong dulu Nabi ada kayak gitu. Ada kiai kok miskin banget, ya biasa. Wong biyen ya anak Nabi miskin banget. Nabi Isa itu nabi yang sangat miskin, rumah nggak punya, bahkan nggak punya, istri juga nggak punya, miskin sekali itu Nabi Isa. Kalau sekarang ada kiai, ada ustadz kok miskin banget ya, orang usah heran ya. Berarti tiru Nabi Isa, performanya Nabi Isa. Jadi kalau penjaringan yang ustadz kok miskin banget, Nabi Isa kayaknya. Nggak usah sedih, kayaknya sedih. Nabi Isa. Kalau yang kiai kok jabat, ya, sugih, Nabi Sulaiman, keren lah. Ada lagi yang gagah, sembada, jagoan, Nabi Musa. Orangnya dhuwur, gagah, ganteng. Tapi ada kelemahannya, panun sewu, cedal. Kalau ngendika rapat jelas. Jadi kalau sekarang ada kiai sini ngendika orang genah itu nanti mau pidato mubeng orang genah itu. Kesimpulannya apa? Orang genah. Gua malah ketone intelek banget. Oh intelek, ngomongnya orang genah. Jadi pidato orang yang dipahami jadi intelek. Sampai rame Nabi Musa itu karena merasa dirinya lemah dalam berkomunikasi, sampai mengusulkan pada Allah, ya Allah tolong untuk bantu saya, adik saya Harun tolong diangkat jadi nabi. Karena beliau ini Nabi Harun itu komunikasinya bagus, santun, lancar, untuk memperkuat dakwah saya yang tidak lancar dalam komunikasi. Wataknya keras Nabi Musa, kokoh dalam dia.
Nabi Harun orangnya santun, komentar. Atas rekomendasi Nabi Musa itulah Nabi Harun diangkat jadi nabi. Jadi